Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya, sahabat dan teman-teman semuanya. Hari ini mau ngambil barang ya ke pusat di SR12 di gudang. Ya, sambil jalan ya kita sedikit belajar tentang bagaimana sih atau apa sih ciri-cirinya orang yang sering banyak protes dari proses. Nah, perlu kita ketahui teman-teman semuanya ya, ciri-ciri orang yang banyak protes dari proses sebuah bisnisnya ya. Yang pertama adalah egonya masih terlalu tinggi ya. Egonya masih terlalu tinggi. Ego yang bagaimana? Ya, ego itu berarti ya tidak mau menerima kritikan orang lain, ya, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya sudah puas dengan hasil. Nah, itu yang akan menjadi kendala. Kendalanya apa? Ketika dia akan naik kelas, ketika dia akan bertumbuh bisnisnya, merasa apa yang dilakukan itu sudah benar, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu apa? Enggan untuk belajar ya. Jadi untuk menambah kapasitasnya itu enggan, bahkan hampir tidak mau ya. Karena mungkin apa yang dia sudah kerjakan itu sudah paling maksimal bagi dia. Padahal ketika kita emang sudah puas dengan hasil, disitulah sebenarnya kita lagi menurunkan standar atau kapasitas atau wadah rezeki kita ya. Itu ciri yang kedua. Dan yang ketiga, apa ciri-ciri orang yang banyak protes dari proses bisnisnya? Yaitu yang ketiga adalah tidak merasa ya, tidak merasa dirinya itu tidak mampu. Maksudnya ya, mereka tidak mampu untuk menjalankannya. Akhirnya enggan untuk menerima tantangan. Ya, enggan untuk menerima tantangan. Kalau orang yang sudah enggan untuk menerima tantangan, berarti apa? Tidak mau mengambil resiko dalam sebuah bisnis. Ya, resiko dalam sebuah bisnis bukan berarti itu resiko kerugian, bukan itu dulu. Tapi apa? Ketika dia mau menjalankannya, banyak pertimbangan atau alias banyak mikir daripada action. Nah, ini juga sama. Salah satunya adalah ciri-ciri orang yang banyak protes. Ya. Terus apa lagi? Yang berikutnya adalah jarang melakukan hal-hal baru. Ya, jarang melakukan hal-hal baru. Apa itu? Tentang inovasi, pelayanan. Jadi ya merasa nyaman di zona yang belum tentu aman. Akhirnya pemikirannya terblok ya, pemikirannya terblok untuk tidak melakukan hal-hal yang baru. Padahal pemimpin itu ya, atau orang yang mau menikmati proses itu apa? Dia tidak punya celah untuk menyerah ya. Orang yang menikmati proses itu tidak punya celah untuk menyerah. Ketika dia punya celah untuk menyerah, disitulah sebenarnya tingkat kepasrahannya itu lebih tinggi daripada keyakinannya. Nah, dia bahasanya adalah pasrah. Pasrah di sini beda dengan ikhtiar. Nah, kalau pasrah di sini berarti apa? Sudah tidak mau untuk melakukan hal-hal yang sulit, sudah tidak mau untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, sudah tidak mau untuk melakukan hal-hal yang berbeda dari orang lain. Padahal tujuannya mereka adalah pengen mendapatkan hasil yang berbeda, tapi yang dilakukan ya masih sama, tapi yang dilakukan masih yang serupa. Nah, bagaimana kita mau bisa menambah hasil yang berbeda, sedangkan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu masih sama, masih serupa, dan tidak ada namanya pengembangan, baik dari sisi pelayanan, pengembangan baik dari sisi komunikasi,
pengembangan bagaimana untuk menjalin interaksi lebih dalam lagi kepada customer, atau mungkin kepada end user, atau kepada mitranya. Jadi ini yang akan membuat orang itu akan selalu banyak protes, ya. Ingat, ketika kita banyak protes, maka orang itu tidak akan pernah menikmati proses, ya. Karena orang yang banyak protes itu adalah ciri orang yang sudah bisa mendapatkan predikat kegagalan. Tapi orang yang menikmati proses itu adalah ciri orang yang akan bisa mendapatkan predikat keberhasilan. Ya, selamat menikmati hidup ini. Ya, selamat beraktivitas. Semoga semua yang kita cita-citakan, harapan dan target semuanya tercapai. Amin. Assalamualaikum.